Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada yang semua yang hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Miftania. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu pertama kali namanya tuh bukan Brunei Darussalam, pertama tuh Varunai yang berarti Pulau Kalimantan, dikarenakan negara Brunei berada di Pulau Kalimantan. Brunei adalah negara kecil di bagian Asia Tenggara dengan luas 5.765 km, terdiri dari dua daratan kecil. Populasi penduduknya 301.000 yang terdiri dari 70% umat Islam. Negara Brunei memiliki sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, yang mana negara dipimpin oleh raja atau sultan. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembaharuan hukum Islam di negara Brunei. Terdapat beberapa pembaharuan hukum Islam di negara Brunei. Yang pertama, pembatalan pertunangan. Di dalam pembatalan pertunangan ini, apabila seorang laki-laki membatalkan pertunangan dengan seorang perempuan, maka ia wajib membayarkan seseorang laki-laki wajib membayar sejumlah sama dengan banyaknya mas kawin yang sebelumnya ia ingin beri kepada pihak perempuan. Dan terdapat beberapa contoh lain mengenai pembatalan pertunangan ini. Salah satunya apabila seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan, tetapi sebelumnya pihak perempuan itu ada yang meminangnya, maka ia harus membatalkan terlebih dahulu. Hal itu wajib dilakukan dikarenakan di negara Brunei ini itu masih memegang teguh harkat dan martabat seorang manusia. Hingga penetapan aturan ini dalam fikih Syafi'i direformulasi untuk disesuaikan dengan keadaan negara Brunei. Mengenai materi yang kedua tentang pendaftaran nikah. Di negara Brunei terdapat kadi-kadi besar atau imam masjid yang diberi kuasa oleh sultan. Di negara Brunei itu kalau nggak didaftarkan nikahnya sama saja kayak di negara Indonesia, nikahnya sah, tetapi sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernikahan di Brunei itu tidak apa-apa tidak didaftarkan. Dan tetapi yang kita ketahui itu kan kalau pendaftaran nikah itu sebagai ijtihad istislah, yaitu menjaga kemaslahatan terhadap keturunan dan kemaslahatan terhadap harta. Adapun mengenai materi kita yang ketiga, yaitu wali nikah. Di dalam perkawinan, persetujuan wali itu sangat diperlukan. Dikarenakan tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Di samping itu, wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan kepada kadi, atau apabila ia tidak sanggup untuk mewakilkan pengantinnya itu, ia dapat memilih wali hakim. Wali hakim di sini tuh sebagai pengganti dari wali nasab, dan wali hakim dapat dipakai apabila kalau wali nasabnya ini tidak mengizinkan pengantin perempuan dengan alasan yang jelas atau alasan yang tidak masuk akal, maka boleh pakai wali hakim ini. Aturan perwalian ini kita kenal dalam mazhab Syafi'i, di mana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Kemudian pula berlaku di negara Brunei yang mengharuskan ada wali dari sebuah pernikahan. Tetapi tidak dijelaskan secara jelas kalau di Brunei itu apabila ada keharusan wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis saja atau yang sudah pernah menikah atau janda. Mengenai materi kita yang keempat, yaitu masalah perceraian. Di negara Brunei sangat
kontroversial mengenai masalah perceraian, dikarenakan di negara ini mempunyai hukum yang apabila wanita dicerai sebelum disetubuhi, dia memiliki masa idah dan tidak boleh dikawinkan kecuali dengan suami sebelumnya. Peraturan itu sangat berbeda dari kebijakan negara-negara lain. Contohnya di negara Indonesia ya. Kalau biasanya di negara Indonesia itu dan ia belum disetubuhi, maka dia tidak memiliki masa idah. Peraturan ini sangat berbeda dengan negara Brunei Darussalam. Dan kalau kita mengamati lebih dalam, Brunei Darussalam ini kebanyakan banyak mengadopsi hukum adat ya, yang mana menganggap bahwa kegadisan seorang wanita itu hak bagi seorang suami, dan masa idah itu seharusnya ditetapkan oleh seorang suami apabila sebelum terjadi hubungan badan. Mengenai materi kita yang kelima tentang perceraian dengan talak tebus. Perceraian ini aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan, atau di Brunei ini diistilahkan dengan cerai tebus talak. Perceraian ini kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai dengan taraf kemampuan dari kedua belah pihak, serta mendaftarkan segera perceraian itu. Adapun pembenarannya itu terdapat dalam Al-Quran. Di berbagai kitab fikih itu juga banyak menjelaskan tentang perceraian tebus talak ini, yang biasa orang bilang tuh acara khuluk atau cerai tebus talak. Tidak mengucapkan talaknya tetap kecuali dengan upah, sedangkan orang yang mentalak itu tidak mengambil upah. Dan materi kita selanjutnya mengenai rujuk. Adanya rujuk sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam undang-undang perkawinan di Brunei, yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk rujuk setelah dijatuhkan talak, yaitu apabila setelah jatuh talak 1 atau talak 2, jika sebelum masa idah berakhir, keharusan tinggal bersama hendaknya berdasar atas kerelaan kedua belah pihak dengan syarat yang tidak melanggar agama. Berdasarkan aturan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa jika terjadi perceraian yang dapat dirujuk namun tidak disampaikan kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak berkewajiban untuk tinggal serumah lagi dengan pihak laki-laki. Sehingga jika telah dijatuh talak yang masih bisa untuk rujuk kembali, pihak suami menyatakan rujuk dan diterimalah oleh pihak istri. Dan mengenai materi kita yang terakhir tentang surat kematian. Seorang istri dibenarkan untuk menikah kembali jika suaminya telah meninggal dunia atau diyakini telah hilang dan tidak terdengar kabarnya lagi. Hanya saja kebolehan ini di negara Brunei. Apabila tidak ada surat kematian ini, maka seorang istri tidak boleh menikah kembali. Surat kematian ini wajib ya apabila seorang suami telah meninggal. Di materi ini, seorang istri tidak boleh menikah kembali atau menikah selama-lamanya apabila ia menganggap suaminya meninggal tetapi ia tidak yakin kalau suaminya itu meninggal. Dan ia boleh menikah kembali setelah ia mendapatkan surat kematian dan beridah dari hari yang ia diyakini bahwa suaminya itu meninggal, dan wanita itu mewarisinya serta tidak perlu beridah wafat. Hal tersebut merupakan bentuk reformasi hukum pemerintah di negara Brunei yang mencoba mengkondisikan orang hilang agar dapat sejalan dengan perubahan zaman. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah hadir hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.